Penonton yang berbahagia, sistem dan sarana transportasi adalah bagian paling krusial dalam kehidupan manusia. Transportasi handal merupakan dasar dari peradaban modern. Dan tanpanya, segala jenis kegiatan serta aktivitas akan terbengkalai. Oleh karena itu, para inventor tak berhenti menginovasi teknologi transportasi agar semakin cepat, aman, dan efisien. Nyatanya kita semua telah menjadi saksi perkembangan transportasi. Kini mobil tanpa supir tidak lagi menjadi konsep yang mengherankan. Contoh lain seperti kereta peluru, memungkinkan manusia melesat di kecepatan lebih dari 300 km per jam dengan nyaman. Ini sebuah hal yang mungkin sulit dipahami oleh para pendahulu kita. Kakek ini misalnya. Di kesempatan kali ini penonton yang berbahagia bisa menyimak 5 konsep teknologi transportasi futuristik yang mungkin akan segera terrealisasikan. Sebelum lanjut, kita putar dulu intronya. Pengembangan mobil tanpa pengemudi telah berlangsung cukup lama, dan belakangan ini tim Google X sendiri sudah memperkenalkan ke beberapa orang tester. Konsep self-driving car menawarkan kemudahan dan kenyamanan tanpa membebani pengemudi dengan stres. Terrafugia merupakan sebuah perusahaan asal Massachusetts mengklaim bahwa mereka semakin dekat dalam menciptakan dan memproduksi The Transition atau mobil yang mampu berubah menjadi pesawat terbang. The Transition merupakan kendaraan 2 penumpang yang mampu melesat di kecepatan 160 km per jam dan dapat menempuh jarak 660 km tanpa kesulitan. Balon udara sudah diperkenalkan semenjak ratusan tahun lalu yang merupakan teknologi penerbangan tertua dan tersukses. Seorang bangsawan Jerman, Ferdinand von Zeppelin, menyempurnakan ide tersebut dengan rancangan rigid airship bernama Zeppelin. Kelahiran di awal abad ke-20 cukup sukses, tapi setelah digunakan sebagai alat perang dan propaganda, ditambah lagi bencana Hindenburg di tahun 1937, Zeppelin akhirnya ditiadakan. Tapi ide hybrid antara pesawat dan balon udara tidak mati begitu saja. Beberapa tahun lalu Lockheed Martin mengenalkan dan menguji dengan sukses pesawat eksperimental P-791. Pesawat hybrid memiliki banyak keunggulan, antara lain biaya operasi dan produksi lebih ekonomis, tidak memakan banyak tempat saat take off dan mendarat, serta yang terpenting bisa digunakan untuk berbagai fungsi dan kebutuhan. Perancangan dan pengembangan jetpack telah dimulai di tahun 60-an. Seperti dalam berbagai film dan karya fiksi ilmiah. Terlepas dari berbagai model yang sudah diperkenalkan, jetpack sangat jarang dijual belikan secara luas karena berbagai alasan keamanan dan izin tertentu. Tapi perlahan-lahan inventor berhasil menemukan solusi aman. Perusahaan Rocketman asal Dallas memanfaatkan tekanan air untuk menerbangkan pengguna. Kemudian GoFast Jetpack menggunakan campuran hidrogen peroksida dan nitrogen sebagai sumber bahan bakar. Dan jika tertarik untuk mempunyai jetpack pribadi, jangan pesan ke saya. Silakan pesan Rocket Bell buatan Teknologia Aerospesial Mexicana, satu-satunya perusahaan tercipta jetpack komersil. Saya tidak promosi ya. Saat ini hanya Virgin Galactic yang menawarkan jasa untuk berlibur ke luar angkasa. Peminatnya masih terbatas dan harga satu tiketnya pun tidak murah, yaitu sekitar 250.000 US dollar atau setara dengan... Aduh, belum saya hitung. Lalu para pemesan tiket harus melakukan berbagai pelatihan bersama para ahli penerbangan dan astronot sebelum akhirnya mendapatkan izin. Namun ide transportasi ke ruang angkasa berbiaya murah sebenarnya telah diajukan NASA sekitar 14 tahun lalu dalam bentuk lift atau elevator raksasa.
Konsepnya sederhana, sebuah stasiun angkasa dihubungkan dengan kabel besar ke bumi. Kabel tersebut digunakan untuk mengirimkan air, makanan, oksigen, dan barang-barang penting lainnya. Ide ini juga dapat dimanfaatkan sebagai medium transportasi. Hanya menggunakan teknologi elektromagnetik yang ada pada kereta peluru. Dan kejutannya, lift ruang angkasa tidak lama lagi mungkin bisa diciptakan. Selain NASA, Lift Force juga telah berupaya mengumpulkan talenta dan pendukung demi melakukan riset dalam kampanye di Kickstarter. Sebagai tahap awalnya, mereka menciptakan robot yang mampu mendaki sejauh 2 km secara vertikal. Lalu bagaimana? Apakah kalian semua tertarik untuk berlibur ke luar angkasa? Cukup mudah penonton. Tidurlah sekarang dan bermimpilah. Aku sudah bermimpi. Penonton yang berbahagia, terima kasih untuk waktu yang kalian luangkan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, komen, dan share. Komen.